Sudah terlihat Sudah, presentasi? Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya. Soalnya kadang-kadang itu harus diulangi lagi. Ya. Nah, kita akan belajar di latihan ujian sekolah. Materi pelajarannya adalah IPA. Kita pelajari dulu indikator yang pertama. Ya. Tentang apa? Ya. Indikator yang pertama ini adalah tentang nah, ini sini aja, nggak kelihatan. Indikator 1, peserta didik bisa memberi contoh bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ya. Nanti dibaca ya, ini hanya sekilas saja, berarti kaitannya dengan adaptasi ya. Penyesuaian diri ini kaitannya dengan adaptasi. Adaptasi itu cara bagaimana organisme bisa mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan hidup. Ya, kata kuncinya bagaimana caranya makhluk hidup itu bisa bertahan hidup. Ya. Nah, bisa dalam hal memperoleh kebutuhannya, air, udara, makanan, mengatasi kondisi fisik lingkungan, suhu, cahaya, panas, ya. Kemudian bertahan dari serangan musuh, ya. Reproduksi, ya, berkembang biak, ya, merespon perubahan di sekitarnya. Secara umum ini nanti adaptasi ada morfologi, fisiologi, tingkah laku. Silakan nanti dibaca materi-materi ini sendiri. Ya. Nah, kamu bisa juga membeli buku-buku latihan soal. Yang lama nggak masalah ya. Ini yang punya kakak kelas kemarin, kelas 6 setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu boleh. Buku latihannya yang detik-detik, SPM itu masih bisa dipelajari. Masih 90% masih sama indikatornya ya. Materinya masih sama. Silakan yang punya kakak kelas bisa pinjam aja enggak masalah. Kalau enggak beli bekas yang di belakang seliwet dari itu ya. Itu juga murah. Oke, ini materi indikator pertama. Sekarang soal yang pertama kerjakan dulu. Ya. Soal yang pertama kerjakan dulu. Baca yang teliti. Nah, jawabannya disimpan dulu ya. Nanti pembahasannya atau nyocoknya nanti. Ya, kita cocokkan nanti aja. Sudah belum? Selesai ya? Baik. Sudah belum ini? Ada yang belum? Sudah, Pak. Baik, sudah kita lanjut ya. Di indikator yang kedua. Indikator yang kedua itu ada pernyataan, ya, ada beberapa pernyataan. Nanti peserta didik mengklasifikasikan jenis hubungan dua makhluk hidup yang berbeda. Ya, hubungan itu berarti apa? Hubungan itu berarti nanti kalau hubungan antar makhluk hidup adalah simbiosis. Ya. Ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Nanti yang sering keluar ya antara mutualisme dan parasitisme. Oke, lanjut langsung dibaca dan dikerjakan soal nomor 2. Silakan. Kalau sudah ketemu disimpan dulu.
Baca yang cermat ya. Pernyataan 1 sampai 4. Kemudian hubungkan yang ditanyakan apa. Baca yang cermat, yang teliti, jangan meremehkan soal-soal yang sekiranya dianggap mudah ya. Saya masih beri waktu. Sudah? Sudah ya? Saya kira cukup ya. Baik, lanjutkan di indikator yang berikutnya. Indikator yang ketiga ya. Nah, ini kaitannya dengan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, nanti soalnya pasti jaring-jaring makanan tersebut tidak lengkap. Nah, maka kamu harus menentukan makhluk hidup apa yang menduduki sesuai dengan perannya. Ya, makhluk hidup apa yang menduduki sesuai dengan perannya pada rantai makanan tersebut. Pasti ada yang tidak tertulis atau tidak tercantum. Nah, tugasmu adalah mencari. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 3. Nah, perhatikan baik-baik. Dibaca yang cermat. Ini P dan Q itu individunya apa. Ya, silahkan dikerjakan. Dipahami baik-baik sekali lagi. Bagaimana? Sudah selesai ya? Sudah selesai? Udah, Pak. Baik, kita lanjut nomor 4. Indikator keempat ya. Masih rantai makanan ya. Nanti ada gambar rantai makanan. Nah, siswa atau peserta didik harus memprediksi perubahan apa pada ekosistem tersebut apabila salah satunya mengalami kepunahan atau berkembang pesat. Ya, rantai makanan, nanti dia yang bagian mana? Konsumen, biasanya yang konsumen, tidak mungkin nanti yang musnah yang produsen. Kalau produsen musnah yang musnah semua. Lanjut saja ke soalnya langsung. Lihat sini. Nih, perhatikan, cermati baik-baik. Ini adalah wortel, kemudian ada hewan kelinci, ini serigala, terus ini apa nih? Singa ya. Singane kurumen ya. Silahkan dicermati. Dipikirkan ya. Silahkan difikirkan baik-baik. Soal seperti ini kelihatannya sepele, tapi masih ada yang salah ya. Nanti kita akan cek.
Sudah? Saya beri waktu yang sudah cukup ya, saya kira. Saya beri waktu cukup ya. Langsung indikator kelima lanjutnya. Nanti disajikan sebuah ilustrasi gambar atau cerita. Kemudian peserta didik memberikan contoh cara pelestarian lingkungannya. Langsung ke soalnya, soal 5. Silakan dikerjakan. Pahami baik-baik. Baik, sudah selesai ya saya kira. Lanjut ke indikator ke-6 ya. Disajikan gambar kegiatan manusia. Peserta didik menjelaskan dampak yang mempengaruhi terhadap keseimbangan lingkungan. Ya. Nah, ini langsung saja. Ini dipahami, ini kegiatan apa? Pahami dulu, nanti baru tak bahas ya. Ini kok ada orang naik di atas sampan atau perahu kecil. Nah, ini ngapain? Pahami banget ya. Ini persepsi anak bisa beda-beda loh. Petani ini ngopoi, petani apa-apa gitu ya. Nah, coba dipahami dulu, nanti baru tak bahas ya. Baik, saya kira ada cukup. Lanjut ke indikator yang ke-7. Yaitu peserta didik memberikan contoh ya, cara menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan ilustrasi yang disajikan. Ya, keseimbangan lingkungan. Langsung aja ke soalnya. Dibaca baik-baik. Soalnya pasti ini masih relatif singkat ya soalnya. Biasanya soal itu panjang-panjang. Baca yang baik, teliti, detail, pahami.
Baik, lanjut. Indikator yang ke-8. Peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan atau tumbuhan yang perlu segera dilestarikan. Nah, silakan cermati hewan-hewannya ini. Ini kurang A ya. Harimau Sumatera, jalak Bali, bunglon, elang Jawa, cicak, badak, bercula. Baik. Cermati, karena ini ada pilihan. Mana saja, nomor berapa saja. Ini kriteria soal analisis seperti ini harus hati-hati. Baik. Delapan sudah ya. Lanjut nomor 9, indikator nomor 9. Ya. Disajikan beberapa gambar tumbuhan atau hewan. Nah, tugas peserta didik mengidentifikasi jenis perkembangbiakannya. Nah, ini gambarnya Pak. Ini harus teliti nih. Nanti kita bahasnya. Ya. Ini apa ini? Nah, ini agak sulit. Ayo. Saya beri waktu yang cukup. Ini agak sulit. Baik. Sekarang indikator nomor 10. Peserta didik menyebutkan fungsi bagian dari tubuh hewan atau tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Fungsi bagian atau tubuh hewan atau tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diperhatikan ini. Bagian tumbuhan yang ditunjuk anak panah. Perhatikan baik-baik. Ini agak mudah. Sing anu nggih sewu Pak, sing swab PCR sing biasane niku.
Sing iki sing antigen kan murah, paling 200 300. Ya iya, tak gadget nih. Coba ning kampus kau. Jika kuwi jasa. Timbang dikirim pos jaluk wae. Luwe lho makine. Makine ya. Ijazah ya, kirim pos ora tekan gua. Oh lah, sing penting awake dhewe baru jek ijazah. Lho nggih. Sudah nyarapan kemarin ijazah. Pak, ya, balas to, Pak. Oke, sudah selesai ya? Oke, sekarang kembali kita bahas ya ke nomor 1. Kita kembali ke nomor 1. Ya. Baik. Nomor 1, silakan dicocokkan ya. Tadi sudah kamu tulis jawabannya A, B, C-nya saja. Nomor 1, coba dari Tobi. Jawabannya apa, Tobi? A, Pak. Kerbau mandi lumpur untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Ya, ini penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggal. Kerbau mandi lumpur menyeimbangkan suhu tubuh. Bunglon mengubah warna kulit. Alasannya yang salah ya, menarik lawan jenis. Landak rambut duri mendapat makanan. Nah, ini kan namanya analisis ya. Mendapat makanan ya salah. Dia rambut duri untuk menjaga diri atau tahan hidup dari penyerangnya. Lidah panjang dari kecil itu untuk mencari makan, bukan gue merayap tetap pakai karo kakek kuwi itu yang nggak enak. Cicak memiliki lidah panjang dan lengket untuk merayap di dinding. Jadi tepat jawabannya adalah yang kerbau mandi lumpur untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Ya, bagus. Ke soal nomor 2. Hilal. Hilal, apa jawabannya? Harus teliti ya ini ya. D, Pak. 1 dan 4. 1 dan 4. Jadi sekali lagi tolong ya, soal IPA itu sepintas kelihatan mudah, tapi sebetulnya relatif sulit ya. Harus dibaca dengan tepat. Dibandingkan saja ya, kalau soal normal pilihan ganda, IPA dan matematika itu sama-sama 40 ya, tapi matematika tentu lebih banyak membutuhkan waktu untuk menghitung. Tapi sama-sama dikasih waktu 2 jam, 120 menit ya. Ini menunjukkan IPA ini dibuat relatif sulit ya. Nah, ini perhatikan jenis simbiosis. Nah, pertanyaannya apa ini? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang biasanya keluar tuh mutualisme biasanya. Kalau parasitisme itu relatif mudah, maka yang paling sering keluar adalah yang mutualisme. Mutualisme artinya sama-sama menguntungkan ya. Baik. Jawabannya apa tadi? 1 dan 4 ya. Burung jalak dengan kerbau ya, betul. 1 ini betul ya. Karena kerbau terbantu ya, dia apa namanya, kutu-kutunya dimakan burung jalak. Burung jalak keuntungannya dia mendapatkan makanan. Terus nomor 4, bakteri E. coli dengan usus besar manusia ya, ini sama ya, saling menguntungkan. Enggak, itu main pangan kok tuli toh. Tapi kerbone seneng. Oke, selanjutkan soal nomor 3. Rendra diaktifkan. Rendra, dengar tidak Rendra? Baik, nomor 3 apa jawabannya Rendra? Nomor 3 jawabannya B, Pak. Bebek. Ya, Pak. Bebek ya. Belalang dan ular. Kita lihat dulu. P dan Q ya. P ini berarti ada ayam, ada musang. Tadi apa? Bebek ya? Nah, ini kita akan fokus yang awal dulu ya. Antara katak, belalang, ulat, ular. Ayam makan apa ini? Ayam makan katak,
belalang, ulat, ular. Yang paling memungkinkan belalang dan ulat. Sekarang kita beralih ke yang Ki. Padi makan tikus, tikus dimakan apa? Ya. Ini tikus itu yang paling sering ya dimakan ular ya. Nah, jadi kalau ini yang ulat dengan jangkrik ya nggak mungkin tikus dimakan jangkrik. Oke, itu namanya analisis, dilihat semuanya ya. Nah, semuanya. Nah, ini gampang. Jawabannya betul yang bebek, belalang dan ular. Bebek. Baik, lanjut. Nomor 4. Tadi sudah. Ini yang user AWM ini siapa ini? Belum diganti namanya dan tidak dihidupkan videonya. Yang masih belum hidup. Maisa, Kori, Dinar, Dava, Yara. Tolong dihidupkan videonya. User AWM ini siapa ini? Kagumi aja dulu. Kagumi nomor 4. Jawabannya apa? Hidupkan dulu audionya, Kagumi. Halo, Kagumi? Kok malah nggak ada ini? Ini videonya aktif kok malah nggak ada. Dilewatin aja dulu, Raffi Arasid, nomor 4, Raffi. Jawabannya apa? C, Pak. Cica, jawabannya? Ini? Iya. Oke. Ini ada wortel rantai makanan ya. Wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan apa nih? Singa ya, singa kurus. Apabila terjadi peledakan populasi serigala ya, serigala berarti banyak sekali, meledak populasinya. Nah, berarti kalau serigala ini meledak populasinya, ini yang berkurang siapa? Yang berkurang kan ini singanya berkurang, berarti dia nggak banyak makan serigala. Terus kalau serigala ini banyak sekali meledak populasinya, maka dia akan banyak makan kelinci, kelinci jadi kurang. Berarti yang A salah. Kelinci banyak dimakan kok, dia malah peningkatan. Salah ya. Nah, kemudian kalau kelincinya ini turun, ya, karena dimakan serigala tadi, maka akan sedikit yang makan wortel. Kalau wortelnya sedikit dimakan kelinci, maka wortelnya jadi banyak. Kalau wortelnya banyak, berarti panennya banyak. Jadi yang lebih tepat jawabannya panennya malah melimpah no. Karena dia tidak dikonsumsi oleh kelinci. Jawaban yang tepat adalah B, bebek. Petani wortel mengalami panen yang melimpah. Yang salah nanti dicoret dulu, nanti kita hitung nilainya berapa. Baik, lanjut. Ya, sekarang Kagumi lagi, nomor 5 Kagumi. Jawabannya apa Kagumi nomor 5? Dihidupkan audionya. Ya. A. 5A. Pantai Bugel di Kulon Progo mengalami kerusakan karena abrasi. Abrasi itu apa? Abrasi itu apa Kagumi? Abrasi itu apa? Yang lain coba. Abrasi itu apa? Kerusuhan ombak laut, Pak. Ya, atau pengikisan diakibatkan oleh air laut atau ombak yang dia akan menggerus atau mengikis pantai. Ya. Nah, salah satu penanggulangannya adalah dengan pohon bakau. Nama lainnya apa? Nanti jangan, kadang-kadang itu ada kata lainnya sehingga anak tidak tahu, padahal sama. Satu apa namanya makhluk hidupnya sama tapi namanya berbeda. Anak kalau nggak tahu ya jadi salah. Nama lainnya apa? Bakau ini. Ini kan di istilah daerah kita ya. Pohon bakau. Nama lainnya apa? Siapa yang pernah baca?
Ini populer ya, terkenal sebetulnya. Tapi kalau kamu tidak paham, jadinya nanti salah. Nama lainnya adalah mangrove. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar? Sudah, Pak. Mangrove ya. Mangrove ya. Mangrove pakai V. Nah, jadi itu harus dikembangbiakkan. Jadi melakukan reboisasi hutan bakau supaya mengatasi kerusakan abrasi air laut. Benar jawabannya A. Lanjut nomor 6 adalah Queen Sasafira. Lanjutkan. Nomor 6 apa jawabannya? Sasa. C. Nomor 6 jawabannya C. Ini orangnya ngapain tuh ini? Kalau menurut pendapat kamu orangnya ngapain ini? Pukat harimau. Pukat harimau. Meledakan, Pak. Ini kan Bom. meledos ya. Bom, Pak. Nah, ini pakai semacam bom ya. Eksplosif ya, pakai bom peledak. Nah, ini berbahaya. Karena kalau mencari ikan dengan pakai bahan peledak selain mencemari lingkungan, itu bisa mengancam kepunahan ikan. Ikan semua akan ikut mati, baik yang sudah ikan dewasa maupun ikan yang masih kecil-kecil yang ini maneman. Nanti akan mengancam kepunahan ikan justru. Ini kerakusan manusia, pengen dapat banyak cepat, tapi dia nggak tahu bahwa itu padahal itu akan kedepannya akan mengurangi pendapatan dia karena ikannya akan punah. Demikian juga tempat-tempat hidup ikan ya terumbu karang. Jadi betul jawaban yang tepat adalah C. Bisa merusak terumbu karang dan mengancam kepunahan ikan. Lanjutkan nomor 7. Siapa ini? Rafa dulu. Nomor 7. B. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Sungai yang berada dekat pabrik industri menjadi kotor dan tercemar oleh limbah sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut ya ini limbah industri atau limbah pabrik. Jawabannya adalah bebek. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Ya ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik itu agak nakal ya. Terutama yang berbahaya, limbah kimia ya. Langsung dibuang di sungai ini mencemari. Belum lagi yang model-model misalnya yang peternakan babi ya. Itu kotorannya kan buahnya itu langsung dibuang. Nah, ini biasanya tetangga-tetangganya, lingkungan sekitar itu terganggu dengan baunya yang sangat bau. Ada lagi yang limbah kalau di pembuatan alkohol itu ya. Itu juga sama. Itu dibuang sungai langsung baunya sudah luar biasa. Itu mencemari ya. Maka perlu diolah. Ini mengolah limbah ya butuh alat. Alatnya butuh biaya ya. Memang harus disediakan oleh pabrik tersebut biaya untuk pembuatan alat atau mesin untuk mengolah limbah supaya aman dibuang di sungai. Betul jawabannya Bebek. Lanjut nomor 8. Ini butuh dibaca dengan baik nomor 8. Siapa yang belum? Lala. Nomor 8 Lala. Apa Nomor jawabannya? 8 D, Pak. D. Bebek atau dadu? Dan 6. Dadu. Dadu. Oke, kita cek dulu. Ada harimau Sumatera, ada jalak Bali. Nah, ini termasuk yang apa langka yang mana? Bunglon, elang Jawa, cicak, badak, bercula. Jenis hewan yang perlu dilestarikan karena hampir punah, berarti yang langka ya. Dadu ya, 2, jalak Bali, ya betul. Jalak Bali. Elang Jawa, betul. Badak bercula, betul. Ya, ini perlu dilestarikan. Ya. Biasanya ditempatkan di suaka marga satwa atau penangkaran-penangkaran tertentu. Betul, jawabannya dadu. Oke, lanjut nomor 9. Ini agak susah ini. Nomor 9, Anca. 9 Anca. Iya, Pak. Ya? Iya. Bebek. Iya. Bebek itu tunas dan umbi akar.
Bentar, saya tanya dulu Anca, hidupkan dulu audionya. Yang X ini tumbuhan apa nih Anca? Itu apa ya? Nah, X apa, Y apa? Gimana? Yang lain, ada yang tahu? X itu tumbuhan apa, Y tumbuhan apa? Tak gede ke ya? Ke X. Nah, ini yang Y tak gede ke iki. Nah, kita ya. Yang X yang kiri, Y yang kanan. X itu apa, Y itu apa? Siapa yang tahu? Dijawab aja yang tahu. Tumbuhan apa ini? Daun mint, Pak. Yang kiri, bukan daun mint. Eceng gondok, Pak. Oh, bukan enceng gondok enggak seperti ini. Enceng gondok itu Teratai. lebih ada rongga-rongganya ya. Karena dia hidup di air. Ayo, siapa yang tahu? Yang kiri apa, yang kanan apa? Ya makanya memang agak sulit yang ini, makanya hati-hati ya. Teratai, Pak. Ya? Teratai. Teratai. Nah, ternyata daunnya lebar sekali lebar daunnya. Kan di air semua. Ini bukan di air loh nih. Nah, ini namanya pegagan. Yang kiri ini namanya pegagan. Dilihat nanti bisa di searching aja ya. Terus yang kanan apa yang kanan nih? Jahe. Jahe ya, betul. Ini jahe masih muda nih kayaknya ya. Jahe paling enak itu kalau usia katanya ya 41 hari masih muda. Itu enak itu dibuat susu jahe atau kopi jahe. Nah, itu dibakar dulu. Mantap sekali nanti ya. Jadi yang kiri adalah pegagan, yang kanan adalah jahe. Nah, sekarang gimana ini? Pertanyaannya apa? Berkembang biak. Perkembang biakannya dengan apa yang pegagan ini? Geragih, Pak. Nah, geragih bukan tunas Geragih. ya. Ini geragih dulu udah ketemu sebenarnya ya. Ini kurang ada jebakannya nih pilihannya. Ini jelas geragih, pegagan, contoh yang lainnya adalah arbe ya. Itu pakai geragih. Kemudian yang jahe pakai rhizoma ya. Jahe dan sejenisnya ya, pon-pon. Baik, ini agak sulit, makanya perhatikan baik-baik, dihafalkan lagi. Dicari gambarnya. Memang kalau soal model lama ya, kalau soal model lama tuh model zaman saya kecil dulu nggak ada gambarnya gini, tapi namanya pegagan berkembang biak dengan apa, itu soal gampang sekali. Sekarang tidak, gambarnya tanpa disebutkan namanya, ya, sehingga ini lebih sulit. Terakhir, nomor 10. Kori. Halo Kori, dijawab nomor 10 apa pilihannya? Mulai nggak aktif. Yara aja ganti Yara. Yara aktif nggak ini? Yara juga nggak aktif. Sofyan. Nomor 10 terakhir, apa jawabannya? D, Pak, dadu. Nah, ini bagian apa yang ditunjuk nih? Akar. Nah, ini agak gampang kalau yang 10 ini ya. Jelas ini akar. Nanti biasanya pertanyaannya akar, batang, daun. Di antara itu bunga, mungkin bunga bisa. Nah, ini yang ditanyakan akar, apa fungsinya? Jadi tidak disebutkan fungsi dari akar, tidak. Model soal sekarang gambar. Nah, sebutkan gambarnya ini, terus ini fungsinya apa? Dia menyerap air dan zat hara, bukan zat hari ya, zat hara ini. Nah, menyerap air dan zat hara dari tanah. Nah, baik. Siapa yang ini tak stop share dulu. Siapa yang 10 soal tadi betul semua? Atau tidak? Kasih nilai sendiri-sendiri ya. Beri nilai sendiri-sendiri. Kalau betul semua nilainya jelas 100. 10 kali 10. Nilainya betul kali 10. Ada yang betul semua? Enggak ada. Salah satu? Aku, Pak. Salahnya di nomor berapa?
Betul semua. Yang Nomor salah, 9 yang Pak. salah satu, salahnya di nomor berapa? 9. 9 ya. Nah, itu tadi. Nah, ini Ya, Pak. penting ya. Nomor 4, Pak. Nah, ya ada yang nomor 9, ada yang nomor 4. Ini nanti dicermati lagi. Tadi di kisi-kisiannya apa, indikatornya apa, dicermati lagi. Sekali lagi, soal IPA itu kelihatannya mudah tapi menjebak ya. Banyak jebakan di sana. Maka belajarnya harus lebih cermat lagi, memahami gambar-gambar. Tadi yang baru kita bahas gambar hewan berdasarkan perkembangbiakannya, kemudian adaptasinya, ya. Kemudian tadi ada rantai makanannya, harus tahu ini gambar apa. Nah, nanti kalau soal paper, kalau ujiannya, saya lebih senang kalau nanti kamu ujiannya paper ya, itu pakai kertas ujian, kamu masuk di sekolah, lebih enak mengerjakannya. Kamu akan lebih fokus dibandingkan mengerjakan soal online. Soal online itu nggak enak lihat di layar. Ini radiasi ya. Nah, bisa lelah, gampang lelah melihatnya. Jadi saya harap untuk IPA belajar yang lebih baik lagi. Demikian juga untuk materi-materi yang lain. Oke. Saya kira untuk pembelajaran ujian sekolah yang materi IPA cukup sampai di sini dulu. Mengingatkan kembali, besok kamu sudah PAT, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah tak share jadwalnya. Silakan belajar yang baik. Ini untuk nilai rapot ya. Ini untuk pengisian nilai rapot di rata-rata dengan PTS dan tugas-tugas yang sudah kamu kumpulkan. Nah, jadilah nanti nilai rapot. Kalau ujian akhir sekolah nanti harus diikuti, itu jadinya adalah nilai untuk ijazah ya, gitu. Baik. Ada yang